love worship. Thank you. Tuhan terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami datang bukan karena kami harus tapi karena kami haus. Itu sebabnya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami, lakukanlah apa yang hanya Engkau bisa lakukan. Karena Engkau adalah Roh kebenaran. Tuntun kami, pimpin kami untuk menangkap seluruh kebenaran-Mu persis sebagaimana kami perlu mendengarnya. Bersabdalah kepada kami siap menerimanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Alright. Tadi padahal belum saya suruh duduk loh, tapi nggak apa-apa lah ya. Sepertinya jemaat di Surabaya lebih senang duduk daripada berdiri. Selamat pagi semuanya. Piye kabare? Nah hari ini saudara kita akan sama-sama belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup orang percaya. Yaitu tentang hadirat Tuhan. Tentang apa saudara? Ya, silakan keluarkan catatan saudara, kita akan sama-sama belajar. Kenapa hadirat Tuhan itu penting? Karena saudara akan melihat nanti bahwa ternyata faktor pembeda orang Kristen, orang yang kenal Tuhan dan orang yang gak kenal Tuhan itu bukan di berkat. Bukan di mujizat, bukan di doa yang dijawab, bukan karena kelancaran, bukan karena kemudahan. Tapi ternyata faktor yang membedakan saudara dan saya dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan adalah hadirat Tuhan ini. Yang mungkin tanpa sadar kita nyanyi tentang hadirat Tuhan, kita ngomong tentang hadirat Tuhan. Tapi kita hari ini mau lebih mendalami pengertian pemahaman kita tentang hadirat Tuhan dan apa fungsi pentingnya dalam keseharian kita. Karena saudara, hanya karena kita percaya Tuhan, tidak serta-merta membuat kita jadi pribadi yang sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan. Bahkan, kadang-kadang tanpa kita sadar, yang kita cari dari Tuhan itu bukan hadiratnya, tapi berkatnya, pertolongannya, mujizatnya. Tapi saudara akan melihat hari ini bahwa Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih dalam. Namanya ini saudara, relasi. Tuhan gak ingin kita hanya sekedar bertransaksi dengan Dia. Nah, kami punya 2 ekor anjing. Siapa di sini yang adalah penggemar anjing? Boleh saya lihat tangannya? Penggemar anjing, penggemar anjing. Alright, you're my people. Ya, Raja Guguk, King of Dogs. Oke, you are my people. You're my favorite people. Alright. Saya dan Mia, kami punya 2 ekor anjing namanya Cotton dan Kiwi. Tentunya marganya Raja Guguk. Ya. Nah, Kiwi yang seekor Maltese Poodle ini itu senengnya nempel. Senengnya deket-deket, nggak cuma deket-deket, kalau deket-deket kudu nempel. Kudu apa saudara? Nempel. Ya, jadi kalau saya lagi di sofa duduk, dia nggak cuma nempel, dia naik ke dada saya. Gitu. Sepertinya dia ingin memberitahu bahwa aku hadir loh. Matamu boleh lihat aku nggak? Kira-kira seperti itu. Ya, kalau saya udah mulai pegang handphone, Mia udah mulai pegang handphone, tangannya mulai jawil-jawil, tuh bahasa Ibraninya ya. Ngerti ya? Paham enggak jawil-jawil? Paham lah ya orang Surabaya, orang Jakarta kurang paham. Mulai jawil-jawil sepertinya mbok dilepas dulu handphonenya, mbok elus-elus aku gitu. Udah dilepas handphone nggak berhenti, kepalanya akan ndusel-ndusel. Nah itu bahasa Surabaya lagi tuh. Ya, berusaha masuk antara kaki saya dan tangan saya ini, ngangkat tangan kami seperti pengen dipetting gitu, pengen dielus-elus. Yang dia inginkan dari kami bukan snack, bukan santap siang atau santap pagi atau santap malam. Yang si Kiwi inginkan cuma satu saudara, kedekatan. Dia cuma ingin menikmati hadirat tuannya, kira-kira seperti itu. Nah, the more I
remember Kiwi, the more I reflect, kadang-kadang kita datang ke Tuhan cuman kalau ada butuhnya. Tapi sekali lagi saudara, yang Tuhan cari itu kedekatan. Ya. Tapi yang kita cari kadang-kadang apa? Kenyamanan. Tapi yang Tuhan cari relasi sekali lagi, bukan transaksi. Nah, kita akan baca dari teks inti kita hari ini, kita akan ngulik sedikit dari Perjanjian Lama, itu dari Keluaran 33, di mana nanti di waktu saudara baca firman Tuhan saudara di rumah, jangan dikeluarkan dulu ayatnya. Konteksnya nggak terlepas dari satu pasal sebelumnya di Keluaran 32. Di mana waktu Musa sedang ada di Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Karena tidak sabar, umat Israel membuat patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Tentunya Tuhan marah melihat kelakuan bangsa ini dan Tuhan bermaksud untuk membinasakan mereka. Tapi yang luar biasanya ada seseorang yang namanya Musa berhasil melunakkan hati Tuhan sehingga hal tersebut nggak terjadi. Nah saudara, mari berpikir bersama saya sebentar. Kalau ada seorang tokoh yang ditulis di Alkitab yang sampai dikatakan berhasil membalik intensi dari seorang Tuhan yang tadinya mau membinasakan umatnya, nggak jadi binasa. Tentunya kita akan berpikir, apa yang membuat Musa berbeda dari tokoh-tokoh yang lain? Sampai dikatakan hati Tuhan bisa begitu berbalik 180 derajat dan gak jadi memusnahkan bangsa Israel. Lalu Tuhan menepati janjinya, singkat cerita bangsa Israel akan diberikan tanah perjanjian. Tapi dengan disclaimer Tuhan bilang Tuhan gak akan hadir di tengah-tengah mereka. Tapi Tuhan akan mengutus seorang malaikat untuk menghalau musuh-musuh bangsa ini. Dengan kata lain, bangsa Israel masih akan menerima apa yang Tuhan janjikan, tapi tanpa kehadiran Tuhan. Menarik sekali saudara, bahwa Tuhan bisa berubah pikiran untuk menghukum, tapi Tuhan tidak mengubah pikirannya untuk memberkati bangsa Israel. Jujur ini membuat saya mengubah narasi yang dulu kalau saya baca Perjanjian Lama, kayaknya tuh Tuhan di Perjanjian Lama itu Tuhan yang tega, Tuhan yang sadis bahkan. Tapi sekali lagi kita ngelihat di sini saudara bahwa Tuhan bisa mengubah pikirannya untuk menghukum, tapi Tuhan tidak mengubah pikirannya untuk tetap memberkati bangsa Israel. Saudara akan melihat juga kedewasaan seorang Musa sebagai pemimpin, bahwa dia mengerti percuma kalau bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian tapi tanpa kehadiran Tuhan. Sehingga Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan gak cukup engkau cuma mengirimkan malaikat, tolong engkau tetap hadir secara personal untuk menyertai bangsa Israel. Baru kita baca ayatnya, Keluaran 33 ayat 12 sampai 16. Pada suatu hari Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau memerintahkan saya untuk membimbing bangsa ini ke negeri yang kau janjikan. Tapi engkau enggak ngomong siapa yang akan kau utus untuk menolong saya. Tuhan, engkau berkata bahwa engkau mengenal saya dan berkenan pada saya. 13, kalau begitu, sudilah memberitahukan apa rencanamu Tuhan, supaya saya dapat melayani engkau dan tetap menyenangkan hatimu. Ingatlah juga bahwa bangsa ini sudah kau pilih menjadi milikmu. Perhatikan kata Tuhan. Kata Tuhan, kamu akan kulindungi supaya dapat memiliki tanah yang kujanjikan. Perhatikan jawab Musa, kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. 16. Bagaimana orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya dan kepada bangsa ini jika engkau tidak menolong kami? Baca sama-sama yuk, 3, 4. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan apa? Membedakan kami dari
bangsa-bangsa lain di bumi. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang gini, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Tuhan, kalau engkau sendiri enggak hadir secara langsung untuk membimbing kami, jangan suruh kami berangkat atau pergi dari sini. Menarik sekali ya saudara. Meskipun Tuhan janji bahwa Tuhan akan kasih tanah perjanjian, Musa enggak balas gini, oke lah enggak apa-apa Tuhan enggak hadir, tapi kami masuk tanah perjanjian. Kalau Musa transaksional, maka narasi jangan seperti itu. Tapi saudara, Musa mengerti bahwa dia tidak hanya mau sekedar menerima hadiah tanpa kehadiran si pemberi hadiah. Buat Musa, kehadiran Tuhan jauh lebih penting daripada keberhasilan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Beda dengan banyak orang percaya zaman now. Lebih senang terima berkat ketimbang berada dekat dengan sang pemberi berkat. Sepertinya pemberiannya lebih penting daripada kehadirannya. Tapi yang selayaknya terjadi adalah saudara bahwa the giver is more important than the gift. Sang pemberi berkat itu jauh lebih penting daripada pemberiannya. Sang promoter itu, sang pemberi promosi lebih penting daripada promosinya. Sang penyembuh itu jauh lebih penting daripada kesembuhannya. The blesser is more important than the blessing. Yang paling bawah coba baca sama-sama pura-pura jago bahasa Inggris. Siap? 1, 2, 3. God's presence is far more important than His presence. Hadiah-hadiahnya penting, iya. Tapi gak sepenting hadiratnya. Karena kebanyakan kita begitu hadiahnya tidak sebanyak itu lagi, tidak senyata itu lagi, tidak secepat itu lagi. Lalu kita nanya, Tuhan masih ada enggak? It's as if hadirat Tuhan itu enggak cukup buat kita. Bisa enggak kita bilang, Tuhan kalaupun aku enggak sembuh, Engkau masih hadir dalam hidupku. Tuhan kalaupun omset ini enggak naik, kalaupun kerjaan enggak kunjung dapat promosi, hadirat-Mu masih cukup untuk aku Tuhan. Karena yang membedakan aku dari orang yang enggak kenal Tuhan, itu hadirat-Mu, bukan hadiahmu. Bukan berkat-Mu, tapi keberadaan-Mu bersama-sama dengan aku. Itu cukup untuk aku. Saudara, kalau saudara punya narasi seperti ini, 2026, 2027 boleh datang. Saudara bisa lihat masalah di mata saudara dengan bilang, bring it on. Halo. Bring it on. Selama hadirat Tuhan, selama the presence of God is with me, I have everything that I need. Selama hadirat Tuhan bersama dengan aku punya segala sesuatunya. Ini yang perlu kita pelajari saudara. The real blessing is not what God gives. The real blessing is God Himself. Berkat yang sejati, yang sesungguhnya itu bukan apa yang Tuhan bisa kasih. Tapi berkat yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Wow. Lanjut ayatnya ayat 14. Lalu Tuhan menjawab, aku sendiri akan menyertaimu dan memberikan apa saudara? Kelegaan kepadamu. Sama seperti Musa, kita perlu hadirat Tuhan di seluruh perjalanan kehidupan kita.
Karena kehadiran Tuhan itulah yang akan memberikan apa? Keamanan, memberikan apa? Ketenangan, memberikan apa? Kepastian. Saudara nggak perlu kepastian tentang akhir dari 2026 ini seperti apa? Atau 2027 seperti apa? Satu-satunya kepastian yang saudara perlukan adalah Immanuel, God is with me. Itu satu-satunya kepastian. Kekuatan super seorang percaya bukan karena dia bisa memprediksi masa depan, tapi karena Tuhan sudah ada di masa depannya. Saudara nggak perlu kejelasan. Kenapa hari-hari ini banyak orang OVT? Apa itu OVT? Bantu saya. OVT itu apa? Overthinking. OVT adalah usaha mencari kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. OVT terjadi karena kita mencari kejelasan di tengah-tengah suasana situasi yang gak kunjung jelas. Padahal satu-satunya kepastian sudah Tuhan janjikan. I am always with you. My presence will always be with you. Itu yang seharusnya jadi faktor pembeda. Jadi kalau saudara jalani kehidupan ini dengan faktor pembeda ini dengan kehadiran Tuhan, respon saudara terhadap masalah, respon saudara terhadap tantangan, itu akan berbeda dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Ada amin saudara? Sekali lagi yang Tuhan cari itu relasi, bukan transaksi saudara. Pertanyaannya sekarang, seberapa besarkah kita menginginkan kehadiran Tuhan itu? Kadang-kadang kita sudah terlalu terbiasa datang ke hari Minggu, datang ke pertemuan komsel, mendengarkan lagu-lagu bagus. Tapi kita nggak memaknai lagu yang kita nyanyikan. Kita nggak memaksudkan lirik yang kita nyanyikan. Kita pun kadang-kadang baru mengangkat tangan karena di-trigger, dipicu. WL suruh angkat tangan saudara. Hanya karena kita percaya Tuhan, gak otomatis kita memperlakukan kehadiran Tuhan seperti sesuatu yang terutama dan lebih dari cukup. Karena seringkali yang kita cari apa saudara? Pemberiannya, berkatnya, terobosannya. Itu yang jadi inti pencarian kita. Lalu kita bilang gini, kehadiran Tuhan belum nyata, kesetiaan Tuhan belum terlihat. Kenapa? Berkat belum bertambah, doa belum dijawab, sakit masih ada, suami belum pulang ke rumah, anak belum kenal Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Lanjut ayat 18. Perhatikan apa kata Musa saudara. Lalu jawabnya, perlihatkanlah kiranya apa saudara? Kemuliaan-Mu Tuhan kepadaku. BMK bilang ini, lalu Musa memohon. Please Lord, show me your glory. Perlihatkanlah saya cahaya kehadiran-Mu. Judul khotbah hari ini, show me your glory. Dan kalau Tuhan ingin memperkenalkan kemuliaannya saudara, seringkali itu enggak waktu di momen-momen tertinggi kita. Seringkali di momen-momen terendah kita. Nah setelah Tuhan berjanji bahwa dia sendiri akan menyertai bangsa Israel, Musa ternyata pengen sesuatu yang lebih dalam tentang hubungan pribadinya dengan Tuhan. Coba berpikir bersama saya sebentar. Musa itu sudah mengalami banyak perkara yang melihat langsung, first hand witnessing. Melihat langsung apa yang Tuhan lakukan. Mulai dari perjumpaannya dengan Allah di semak duri dengan api menyala. Dia melihat bagaimana Allah berurusan dengan bangsa Israel dengan 10 tulah. Dia melihat laut Teberau, laut merah terbelah 2. Dia melihat roti mana turun dari langit, waktu itu belum ada salt bread. Dia melihat tuntunan tiang api dan tiang awan. Tapi perhatikan narasinya. Musa masih meminta, Lord, please show me your glory. It's as if buat Musa pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan di masa lalu tidak menjadi surat izin untuk dia menjadi terlalu terbiasa dengan kehadiran Tuhan. Saudara, bicara tentang keterlalu terbiasaan. Over familiarity will breed dishonor.
Keterlalu terbiasaan kita, baik secara horizontal maupun secara vertikal, membuat kita nggak lagi sehormat itu, semenghargai itu dengan orang-orang terdekat kita kadang-kadang. Suami istri diambilin minuman, diambilin makanan. Kadang-kadang mulutnya aja sulit bilang thank you. Kamsianya kayaknya udah semestinya kan dia pasangan saya. Dia selayaknya melakukan itu buat saya. Kadang-kadang narasi kita sama Tuhan juga aja kayak gitu saudara. Kadang-kadang nafas kehidupan ini aja yang kita bangun masih bernafas gak kita syukuri. Kita cari apa yang belum ada di tangan kita. Hati-hati saudara. Over familiarity will breed dishonor. Jangan sampai kita tidak semenghargai itu, kita tidak semenghormati itu kepada Tuhan. Karena kita sudah terlalu terbiasa dengan berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan di masa lalu. And I want more of your blessing, but not of your glory. Tapi perhatikan narasi Musa, Lord, setelah aku melihat semua kemuliaan-Mu di masa lampau, aku masih memohon, tunjukkanlah kepadaku kemuliaan dari hadirat-Mu. Wow. Saudara, kalau Daud punya julukan a man after God's own heart. Saya mau kasih julukan kepada Musa, a man after God's presence. Musa adalah pribadi yang begitu into God. Dia sangat terus tertarik tentang Tuhan. Pengenalannya tidak membuat dia merasa sudah cukup mengenal. Pengenalan dia tentang Tuhan justru membuahkan keinginan yang lebih dalam untuk terus kenal kemuliaan Tuhan. Berabad-abad tercatat dalam perjanjian lama. Begitu banyak orang yang merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan sekitar 400 tahunan setelah Musa, Mazmur tetap mencatat beberapa halnya. Mazmur 42 bilang gini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bicara tentang ketergantungan, tentang kehidupan. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah dan kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pertanyaannya, apa yang saudara hauskan hari-hari ini? Apakah masih hadirat Tuhan atau yang lainnya? Mazmur 73, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Orang kalau liburan tuh masih punya bucket list. Pertanyaan saya, kalau tentang Tuhan kita masih punya bucket list enggak? Tuhan, aku masih mau lihat kemuliaan-Mu Tuhan. More and more of your glory. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada apa saudara? Sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Orang-orang ini saudara mencicipi dan melihat, mereka mengalami langsung dan mengerti bahwa tidak ada satupun dalam ciptaan yang mampu memuaskan hasrat dan hati mereka selain kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Sayangnya saudara, kerinduan kita akan hadirat Tuhan gak otomatis bertumbuh. Hanya karena kita sudah semakin lama melayani Tuhan. Bahkan saya menemukan orang-orang yang sudah lebih sering melayani Tuhan lah, yang kadang-kadang sudah menjadi terlalu terbiasa dengan hadirat Tuhan. Karena kerinduan ini harus terus kita pelihara. Semakin seseorang kenal Tuhan, semakin dia akan sadar betapa indahnya kehadiran Tuhan buat hidupnya. Karena orang yang benar-benar ngalami Tuhan gak akan mudah puas untuk hidup jauh dari hadirat Tuhan. Musa dan pemazmur-pemazmur tadi, kalau boleh saya intisarikan, mengajarkan kepada kita sebuah prinsip. Ini prinsipnya. That spiritual maturity is marked by a growing hunger for the glory of God. Kedewasaan seseorang tidak terletak udah berapa lama dia di gereja ini. Sudah berapa lama dia kenal Tuhan. Sudah berapa lama dia melayani. Sudah selesai sekolah teologi dengan
Dengan gelar apa? Enggak. Kedewasaan seseorang terlihat sama seperti Musa tadi. Dengan kehausannya, kelaparannya yang terus bertumbuh untuk mengalami sendiri kemuliaan Allah. Pertanyaan saya, are you still that hungry for the presence of God? Atau kita lapar untuk hal-hal yang lain? Di era di mana media sosial begitu merajalela, kadang-kadang kita haus dan lapar akan validasi dari orang lain. Kita haus dan lapar akan penerimaan orang lain. Padahal bukan itu yang menjadi faktor pembeda kita, saudara. Perhatikan ayat 19 dari Keluaran 33. Kata Tuhan, aku akan memperlihatkan kepadamu seluruh apa? Next slide. Aku akan memperlihatkan kepadamu seluruh apa, saudara? Kebaikanku, sambil menyatakan arti namaku. Ada dua kata kunci di situ, kebaikan Tuhan dan nama Tuhan. Perhatikan, ini jawaban Tuhan waktu setelah Musa bilang ini, Lord, please show me your glory. Perlihatkan kepada aku cahaya kemuliaan kehadiranmu. Lalu Tuhan balas, iya, aku akan memperlihatkan. Gimana caranya? Lewat dua hal. Yang pertama lewat kebaikanku. Yang kedua lewat namaku. Nah saudara, dalam pola pikir Ibrani kuno, nama itu mewakili natur, sifat alami atau karakter seseorang. Tuhan berjanji untuk mengungkapkan karakternya kepada Musa dalam perjalanan Musa melihat kemuliaan Tuhan. Lalu dia lanjutkan ayat 19b. Aku akan berbaik hati, kata itu muncul lagi, dan berbelas kasihan kepada, listen to this, siapapun yang aku tentukan, yang aku mau dan inginkan. Perhatikan ayat 20. Namun kamu gak akan bisa melihat wajahku, sebab tidak seorang pun yang memandangku dapat tetap hidup. Saudara, nanti di waktu pribadi saudara, waktu baca Alkitab ini, perikop ini, perhatikan. Kata namun di situ merujuk kepada ayat 11. Enggak, saya tulis sengaja di slide. Di ayat 11-nya, di situ dicatat bahwa Allah dan Musa ngobrol berhadapan muka, face to face, seperti konco. Itu kata firman Tuhan, seperti dengan teman karibnya. Tapi 9 ayat setelah itu Tuhan ganti aturan mainnya. Kalau 9 ayat sebelumnya I talk to you face to face, kita ngobrol kayak teman muka dengan muka. Tapi kali ini kamu gak bisa lihat wajahku. Wow. Saudara, yang pertama tadi Tuhan jawab, cara Tuhan memperlihatkan kemuliaannya, yang pertama adalah lewat kebaikannya. The goodness of God is the glory of God. Yang kedua, Tuhan menjawab, oke, Musa kamu minta melihat kemuliaanku, aku akan jawab. Aku akan jawab lewat apa? Kedaulatanku. Karena itu karakterku. Aku akan berbaik hati kepada siapapun yang aku tentukan. Tuhan kasih disclaimer yang kedua. Kali ini kamu mau lihat kemuliaanku, tapi kamu gak bisa lihat wajahku. Kalau dilanjutkan kira-kira ayatnya begini. Masihkah engkau mau melihat kemuliaanku? Waktu wajahku tidak sejelas itu lagi. Saudara, bulan-bulan ini, tahun-tahun ke depan, wajah Tuhan gak akan sejelas itu. Pertanyaannya, masih gak saudara berdoa? Tunjukkan kepadaku kemuliaanmu Tuhan. Lebih dari berkat-Mu. Lebih dari mujizat-Mu. Ayatnya gak berhenti di situ saudara. 21. Tetapi lihat. Berdirilah di atas gunung batu ini. Baca sama-sama. Di dekatku. Wah. Meskipun Tuhan bilang Musa, kali ini kamu gak bisa lihat wajahku ya. Tapi aku masih mau dekat kamu. Naik ke batu ini. Di dekatku. Saudara perhatikan. Di dalam kedaulatannya pun
Tuhan menginginkan kedekatan. Saya ulangi, di dalam kedaulatan Tuhan pun Tuhan masih tetap rindu kedekatan. Di dalam ketidakmengertian saudara tentang banyak hal, tentang kedaulatan Tuhan, Tuhan masih mau dekat dengan saudara. Berhenti jadi orang Kristen yang transaksional. Berhenti jadi orang Kristen yang cuma cari berkat dan gak cari pemberi berkat. Berhenti jadi orang Kristen yang cuma cari kesembuhan dan gak cari sang penyembuh. Berhenti jadi orang Kristen yang cuma cari promosi dan gak cari promotornya, pemberi promosi. Karena the presence, hadiratnya lebih penting daripada the presence, hadiahnya. Itu yang menjadi faktor pembeda, saudara. Sepertinya Tuhan ingin Musa masuk ke dalam sebuah tingkat pengalaman yang semakin dalam akan hadirat Tuhan. Lanjutkan ayatnya 22. Ketika kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan kamu di celah batu ini. Tutupi kamu dengan tanganku sampai aku sudah lewat. Lalu akan aku tarik tanganku. Baca sama-sama ya dari kata dan. Dan kamu akan dapat melihat aku. Dari mana saudara? Dari belakang. Frase ini muncul lagi, baca sama-sama. Tetapi wajahku tidak akan kamu lihat. Wah. Akan ada masanya nanti saudara. Di mana saudara waktu merefleksikan ke belakang. 2026 bulan Juni mungkin momen terendah dalam hidupmu. Tapi saudara tetap cari wajah Tuhan. Sampai 2027, 2028, lalu saudara melihat ke belakang. Tangan Tuhan selalu ada. Wajahnya gak sejelas itu, tapi hadiratnya selalu ada. Kamu hanya bisa melihat aku dari belakang. 10 years later, 10 tahun kemudian, saudara lihat bahwa Tuhan gak pernah ninggalin saudara. Justru waktu Tuhan terlihat, terdengar, dia diam. Disitulah Tuhan mau saudara naik kelas. Sebenarnya kita pelajari prinsipnya, waktu kita ujian, guru diam selalu. Gak ada guru yang cerewet kalau kita lagi ujian. Lagi ngajar dia cerewet. Kalau lagi naik kelas, kita lagi di ujian, exam, dia diam. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dengar hari ini? Yang pertama, terus kembangkan kerinduan akan kehadiran Tuhan. Karena ini harus saudara pelihara. Jangan menjadi terlalu terbiasa dengan hadirat Tuhan. Sehingga saudara gak lagi punya ekspektasi. Kita perlu terus lapar. Kenapa saudara perlu terus lapar? Karena hunger will position us for encounter. Pernah dengar ayatnya, mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu? Itu bukan karena Tuhan pindah-pindah. Tapi karena keinginan kita untuk pegang kendali lah yang membuat Tuhan terasa jauh. OVT itu tadi loh. Itu sebabnya saudara, kita perlu mengembangkan hunger. Kelaparan kita untuk hadirat Tuhan. Karena kelaparan itu akan menentukan posisi kita untuk terjadinya perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaannya saudara, setiap kali engkau baca Alkitabmu, engkau dengar lagu-lagu rohani, engkau datang ke pertemuan komsel, engkau datang ke gereja, apakah engkau masih sehaus itu? Saya berdoa engkau saudara akan semakin haus dalam nama Yesus. Yeremia 29 janji, dengaran janji Tuhan. Apabila kamu perhatikan beberapa kata kunci, kata kerja di situ. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13, apabila kamu cari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu nanya kepada aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi inisiatif untuk berseru, untuk datang, untuk berdoa, untuk mencari dan bertanya perlu datang dari kita.
2 kali Tuhan memastikan dengan frase ini, kamu akan menemukan aku. Kadang-kadang kita nyari sih, tapi belum ketemu, kita mulai bikin patung lain. Jadi ilah, karena gak secepat itu dapatnya. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih nampol lagi, bilang gini, when you call on me, when you come and pray to me, I will listen. 13, when you come looking for me, you will find me. Baca yuk sama-sama dari kata yes. 3, 4, yes, when you get serious about finding me, yang kenceng dong, and want it more than anything else, apa janji Tuhan? I'll make sure you won't be disappointed. Semua bilang be. Be itu amin 2026. Ya. Saya terjemahkan bebas. Kalau kamu menginginkan aku lebih dari siapapun, lebih dari apapun, waktu kamu serius mencari aku pastikan kamu enggak kecewa. Wah. Tuhan seperti nantang kita, saudara. Seorang teolog bilang gini, religious people find God useful. Orang agamawi cuman menganggap Tuhan berguna. Penolong dalam kesesakan, penyembuh, iya itu bagus. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, Christians find God beautiful. Bisa gak kita bilang ini, Tuhan dalam ketidakmengertianku, Engkau masih indah Tuhan. Kau masih indah. Kau masih indah. Berhenti jadikan Tuhan sekedar berguna, saudara. Karena dia indah. Dalam kedaulatannya dia indah. Kedewasaan kita terlihat dengan respons kita. Apakah kita masih bisa bilang, Tuhan dalam ketidakmengertianku Engkau masih baik. Engkau masih baik. Engkau gak bisa gak baik Tuhan. Pertanyaannya, do I find God useful? Or beautiful? Apakah Allah hanya sekedar berguna bagi saya? Atau Allah indah buat saya? Yang kedua. Cari wajah Tuhan, bukan cuma tangannya. Keluaran 33 ayat 14 tadi bilang gini. Lalu Tuhan menjawab, aku sendiri akan menyertaimu dan memberikan kelegaan kepadamu. Kata menyertai di situ dari bahasa Ibraninya, akar katanya panim atau paneh. Yang artinya apa saudara? Face, wajah. Yang artinya presence, hadirat. Yang artinya countenance, raut muka, rupa muka. Kalau diparafrase kira-kira ayatnya bunyinya gini, wajahku akan pergi menyertaimu. I see you. Aku lihat kamu. Waktu kamu bilang, kamu gak bisa lihat aku tetap lihat kamu. Karena wajahku menyertai. Kekecewaan saya kepada Tuhan karena kehilangan Mami Yanti di 2018. Persis di hari ulang tahun saya. Memperdalam pengenalan saya tentang kehadiran Tuhan, saudara. Gak ada ayat atau khotbah yang sanggup memulihkan saya. Doa saya cuma satu, Tuhan aku mau kenal, mengalami kasih-Mu seperti yang belum pernah aku alami sebelumnya. Berkat sejati saya, pemulihan sejati saya bukan karena Mami Yanti sembuh setelah mengidap 4 organ mengalami kanker, payudara, tulang belakang, otak dan paru-paru selama 13 tahun. Tapi berkat sejati saya adalah karena dengan kepergian Mami, pengenalan saya akan kasih dan kehadiran Tuhan semakin dewasa. Sehingga ada sebuah narasi yang saya terus self-talk sampai hari ini. Adalah lebih baik tidak mengerti daripada tidak percaya. Adalah lebih baik tidak mengerti jalan Tuhan
daripada tidak percaya kasih Tuhan. Adalah lebih baik tidak ngelihat tangan Tuhan daripada nggak sadar dan ngalami wajah Tuhan yang sesungguhnya selalu tertuju kepada saya. Ayat yang suka dikutip sama pendeta kalau lagi doa tutup, bicara tentang wajah. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 bilangnya, Tuhan. Baca sama-sama yuk, sepertinya saudara sedang mengucapkannya buat diri saudara. 3, 4, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Lanjut, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu Yesus. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, yes. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jamkan matamu saudara, masuk saudara yang mengikuti secara online. Ini waktunya one on one dengan Tuhan. Kalau ada bagian dari firman Tuhan ini yang seperti Roh Kudus bicara secara pribadi sama saudara, dan saudara mau merespons, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Gak usah malu sama kiri kananmu, dia gak mati buat engkau. Yesus yang mati buat engkau. Tuhan, kau lihat kami yang membuka tangan kami di hadapan Tuhan. Dan kejujuran, ketulusan kami hari ini Tuhan. Ampuni kami kalau tanpa sadar kami mulai transaksional sama Tuhan. Tapi yang Tuhan cari bukan transaksi tapi relasi. Yang Tuhan cari, yang Tuhan inginkan bukan saja supaya kami punya kenyamanan, tapi lebih daripada itu Tuhan rindu kedekatan dengan kami. Kami mau belajar seperti Musa. Terlepas dari semua hal yang dia sudah lihat Tuhan lakukan, dia masih bilang, Tuhan tetap tunjukkan, aku mohon tunjukkan kepadaku cahaya kemuliaan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami buka kedua tangan kami sebagai tandangan iman kami. Janji kami mau membangun, kembangkan kerinduan akan hadirat-Mu. Karena kerinduan kaku, kerinduan kami lah yang menggerakkan Engkau untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Karena sejujurnya sebenarnya Engkau gak pernah menjauh. Kami yang gak lagi merindukan kehadiran-Mu. Kami yang mulai menganggap hadirat-Mu itu belum cukup. Hadirat-Mu belum jadi faktor pembeda. Tapi mulai hari ini Tuhan, hadirat-Mu yang jadi faktor pembeda. Bukan berkat, bukan mujizat, bukan jawaban doa, bahkan bukan kesembuhan. May we always find You beautiful, not just useful, God. Biar kami terus menemukan Engkau indah
Dalam kedaulatanmu Engkau tetap indah. Dalam ketidakmengertian kami Engkau tetap indah. Mulai hari ini kami mau berhenti hanya cari tangan-Mu. Kami mau cari wajah-Mu. Karena wajah-Mu yang akan memberikan kelegaan kepada kami. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.